Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang sudah hadir semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala ni'matil iman wal islam wa kulli hal wa ni'mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini sebelum memulai kajian, sama-sama kita dengan barokah Al-Fatihah, di mana kajian daripada kitab akidah yang saya mendapatkannya dari guru-guru saya di pondok pesantren. Kita fatihahkan khusus juga kepada para guru-guru nantinya, dan juga wasilah yang menyebabkan kita bisa datang di pondok itu juga kedua orang tua kita tentunya. Semoga terus mengalir kepada kedua orang tua, dan mungkin teman-teman juga yang hadir di sini juga karena berkat kedua orang tua, pengorbanan kedua orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Dan tidak lain dan tidak bukan, kita doakan juga untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Banyak wasilah pelantara yang menyebabkan kita bisa belajar tentang akidah ini. Dengan hadirnya kita di Qomal ini, kita doakan khususnya yang menyebabkan mata rantai emas itu sampai sanatnya kepada para guru, dari terutama Kiai Haji Ahmad Komarudin Al-As, Profesor Dr. Syuaib Abdul Rahman, Ustadz Kusnadi bin Abdul Hamid, dan para kiai-kiai guru-guru saya, terus sampai kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, salah satu ulama yang memang daripada Aqidatul Awam ini, dan pasti tentu sampai kepada para sahabat dan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa aba'ihi wa akhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada was shalihin was sahabati wat tabi'in wal 'amilin al mu'allimin al 'arifin, wa nakhususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina ikhwana wa akhwatina khalatina ammatina asdiqaina وأقربائنا ولأستاذنا ولأستاذ أستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Mana khususan sebutkan nama kedua orang tua kita masing-masing. Nabi Musa bin Mishad bin Abdul Rahman, Masrid Amin bin Arsyad, Khalifah binti Bulah, Abdul Karim bin Abdul Rahman. Mungkin ada mertua kita, sebutkan semuanya. Dan bila ada kakek nenek kita semuanya, kita doakan semuanya. Mana khususan, dan juga jangan lupa doakan diri kita juga supaya Allah berikan inayah, pertolongan, supaya ada rasa cinta untuk menuntut ilmu, diberikan pemahaman, tambah rezeki ilmu, dan kita diberikan inayah, pertolongan, mampu untuk menjalankan itu. Alhamdulillah, insyaallah sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Geser nggak ya tulisannya teman-teman? Kelihatan ya tulisannya teman-teman? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adam an-naf'a bi ulumi wa bikum fid dharain amin. Mah itu dong. Lidi mah. Ada lalat mah. Nah, itu lidi, mau tepak lidi. Lalat masuk gitu. Nah, di sini aja. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi
بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ. Halamannya jatuh pada halaman 10 ya teman-teman. Halaman 10 di mana bentar agak miring ya. Tanbih. Syekh Salim bin Samir kata Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah mengatakan setelah ya, ini tanbih nih. Setelah kami menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala dan sifat-sifat para Rasul, maka kami cantumkan di sini pembagian sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu ulama tauhid dalam kurung ahli tauhid. Membagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu atas 4 bagian. Pertama adalah sifat nafsiyah. Kedua, sifat salbiyah. Ketiga, sifat ma'ani. Keempat, sifat ma'nawiyah. Pertama, nafsiyah. Sifat nafsiyah ialah sifat yang menerangkan tentang keadaan zat Allah Ta'ala, yaitu ada satu, al-wujud, ada. Ta'rifnya hiyal halu wajibatu lidzati ma damatiz zat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Ya. Artinya ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Itulah nafsiyah ya. Allahu Ta'ala a'lamu bisawab. Demikian, silahkan kalau ada teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih. Setelah kita menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala dan sifat-sifat para Rasul, maka kami cantumkan di sini pembagian sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu alamal tauhid dalam kurung ahlil tauhid. Apa alama lu? Alama. Kebiasaan itu jadi alama. Ustaz. Tunggu sebentar. Tunggu. Ini domahnya kok kayak patah. Ulama tauhid dalam kurung ahli tauhid membagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu atas 4 bagian. 1. Sifat nafsiyah. 2. Sifat salbiyah. 3. Sifat ma'ani. 4. Sifat ma'nawiyah. 1. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ialah sifat yang menerangkan tentang keadaan. Benar Pak Ustadz? Menerangkan ke apa nih? Menerangkan tentang keadaan zat Allah Ta'ala. Keadaan zat Allah Ta'ala. Yaitu ada satu al-wujud sama dengan ada. Tarifnya hiyal halu wajibatul lillati
lizati lilladzi lizati lizati madamati zatu ghairu mu'alati bi'ilatin. Artinya ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala dan sifat-sifat para Rasul, maka kami cantumkan cantumkan mana ada sin di situ orang cantumkan di sini pembagian sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu ulama tauhid dalam kurung ahli tauhid membagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu atas 4 bagian. 1. Sifat nafsiyah. 2. Sifat salbiyah. 3. Sifat ma'ani. 4. Sifat ma'nawiyah. 1. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ialah sifat yang menerangkan tentang keadaan zat Allah Ta'ala, yaitu ada 1 al-wujud, ada al-wujud artinya ini ada, al-wujud sama dengan artinya al-wujud tuh ada. Al-wujud sama dengan ada, ta'rifnya hiyal halul wajibatu wajibatu listati madamatis sa'atu ghaira mu'allalatim bi'illatim. Artinya ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan sesuatu dengan karena. bukan dengan sesuatu, dengan suatu karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Uni coba baca Ustadz, tapi tadi agak gede tulisannya, sekarang kecil ya. Tadi bisa baca. Ini? Nah, ya. Tanbih. Udah kabur dah. Setelah kami menyatakan sifat-sifat menyebutkan. Setelah kami menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala dan sifat dua kali nih, sifat-sifat para rasul, maka kami cantumkan di sini pembagian sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu ulama tauhid, ahli tarjih, ahli tauhid membagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu atas 4 bagian. 4 bagian. Sifat nafsiyah. 1 sifat nafsiyah. 2 sifat salbiyah.
3 sifat ma'ani, 4 sifat maknawiyah. Itu agak jelas itu. 1 sibah apa sih? Apa An-nafsiyah, sifat nafsiyah. Nafsiyah, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ialah sifat yang menyatakan, menerangkan tentang keadaan zat Allah Ta'ala. Goyang-goyang ya. Yaitu ada satu al-wujud, ada takrifnya. Hiyal halul wal jibatu. Lizzati madamati zatu gairul mu'allalati biillati. Ada artinya apa ini? Ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak selama zat itu tidak dikarenakan oleh tidak dikarenakan dengan suatu karena. Oke, mantap. Lanjut. Siapa? Ya, Saya Ustadz. Saya dulu. Boleh saya dulu Kakak Seri? Oke, silakan. Aku mau keluar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanbih. Setelah kami menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala dan sifat-sifat para Rasul, maka kami cantumkan di sini pembagian sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu ulama tauhid dalam kurung ahli tauhid membagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu atas 4 bagian. 1. Sifat nafsiyah. 2. Sifat salbiyah. 3. Sifat ma'ani. 4. Sifat maknawiyah. 1. An-nafsiyah artinya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ialah sifat yang menerangkan tentang keadaan zat Allah Ta'ala, yaitu ada 1. Al-wujud artinya ada. Ta'rifnya
hiyal hala hiyal halul wajibatu hiya halul wajibatu lizzati madamati zatu goiro muallalati biillati. Artinya ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Assalamualaikum Lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pamit teman-temannya. Saya pamit juga. Sifat-sifat para rasul, maka kami cantumkan di sini pembagian sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu ulama tauhid atau ulama dalam kurung ulama tauhid bagi ahli tauhid Tauhid. Membagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu atas 4 bagian. 1. Sifat nafsiyah. 2. Sifat salbiyah. 3. Sifat ma'ani. 4. Sifat maknawiyah. 1. Sifat nafsiyah adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ialah sifat yang menerangkan tentang keadaan zat Allah Ta'ala, yaitu ada 1 al-wujud, sama dengan ada takribnya. Hiyal halul wajibatu lisati madamati zatu khairan ma'alati mu'allalatin bi'illatin ghaira mu'alatin bi'ilatin. Artinya ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Wallahu ta'ala Siapa lagi? Katrina. Pak Nurhana. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kami itu Pak Ustadz, Ya. setelah kami menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala dan sifat-sifat para Rasul, maka kami cantumkan di sini pembagian sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu ulama tauhid, ahli tauhid, membagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu atas 4 bagian. 1. Sifat nafsiyah. 2. Sifat salbiyah. 3. Sifat ma'ani. 4. Sifat maknawiyah. 1. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ialah sifat yang menerangkan tentang keadaan zat Allah Ta'ala, yaitu ada 1 wujud, artinya ada. Gitu Pak Ustadz. Al-wujud sama dengan ada. Al-wujud sama dengan ada. Takrifnya ya Hiyal halul wajibatu lidzati madamatiz zatu ghaira mu'allamatin mu'allalatin bi'ilmatin. Artinya ialah hal yang wajib bagi zat
selama dan zat itu tidak dikarenakan dengan suatu Dikarenakan dengan suatu karena. Udah. Udah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, aku Ustadz. Mana tadi Ustadz? Di satu. Apa? Mana apa? Sedikit ke atas Ustadz. Ya. Deketin Ustadz, mataku rabun. Maaf ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih. Setelah menyebutkan sifat Allah Ta'ala zat itu Ustaz, Allah Ta'ala dan sifat para Rasul, sifat kan ada dua nih, sifat para Rasul, maka kami cantumkan di sini pembagian. Ya, dekatkan lah Ustaz. Sudah mabuk minuman, udah dideketin gua sampai capek ini. Pembagian sifat Allah Ta'ala yaitu adalah ulama tauhid, men. Adalah aja nggak ada tulisan ulama tauhid. Jangan ahli tauhid. Apa itu Ustaz? Membagi sifat yaitu wajib sama dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ialah sifat yang menerangkan tentang sifat keadaan zat Allah, tentang keadaan sifat Allah, zat Allah Ta'ala, yaitu ada satu Ustaz? Al-wujud sama dengan ada. Ta'rifnya hiyalah makanya jangan mabok kalau mau baca gini. Hiyal halul wajibatu. Lagi belajar pantang. Lidamati madamati lizati pelan-pelan lizati madamati sa'anu ghairong madamati zatu ghairum mu'allalati bi'illati. Apa itu Ustaz? Artinya ialah
jala apa itu Ustaz? Hal yang wajib yaitu Bagi, mana ada yaitu? Bagi. wajib bagi selama zat yaitu Mana ada yaitu? Itu, selama zat itu tidak dikarenakan apa itu Ustaz? Dikarenakan dan dengan suatu karena. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ngajarin orang mabuk kan ngomong gitu ya, satu teman dan ya udah, nah akhirnya gitu. Nah, kalau pengen ngaji jangan minum minuman dulu. Lanjut. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bentar Ustaz, ada mobil lewat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tambih. Setelah kami menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala dan sifat-sifat para Rasul, maka kami cantumkan di sini pembagian sifat-sifat Allah Ta'ala. Nggak kelihatan tuh Ustaz dikit. Nggak kelihatan sedikit Ustaz. Nah, yaitu tauhid, ahli tauhid, ulama membagi sifat yaitu ulama tauhid, yaitu ulama tauhid, dalam kurung ahli tauhid, membagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu atas 4 bagian. 1. Sifat nafsiyah. 2. Sifat salbiyah. 3. Sifat ma'ani. 4. Sifat maknawiyah. 1. An-nafsiyah sama dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ialah sifat yang menerangkan tentang keadaan dan zat keadaan zat Allah Ta'ala, yaitu ada 1. Al-wujud sama dengan ada. Ta'rifnya hiyal halul wajibatu lizzati maza matizzatu ghairu muallalati bi'illah. Artinya ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Allah Ta'ala alamu bisawab. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Siapa? Bang Pantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biasa-biasa kalau ngaji jangan minum dulu malamnya. Kalau minum nambah pagi-paginya nanti ngajinya ezan manza mati zado kayak orang mabok. Kalau besoknya mau ngaji malam minggu jangan begadang, jangan abok-abokan. Minum berapa botol Nurhana itu sama Katrina itu malam itu. Ya. Jadi belajar sebelum ngaji jangan nyekek botol dulu. Botol dicekek-cekekin biar pagi baca nggak kayak orang mabok. Ya udah berhenti dulu malam minggu, jangan dugem karena besoknya saya mau ngaji kitab, ntar bacanya jadi kayak orang mabok. Ya paham ya, dikurangin ya karena kelihatan. Jadi sifat daripada nafsiyah itu sifat yang menerangkan tentang keadaan Allah. Nah, apa tentang di nafsiyah itu adalah bukan maksiyah ya, nafsiyah. Ada yang tadi bilang ya.
yaitu nafsiyah. Nafsiyah itu diri, kepribadian gitu loh. Nafsi, diriku, nafsi, nafasku gitu, nafsi, pribadi. Ya. Dia menerangkan tentang keadaan sang pencipta. Di situ cuma ada satu, al-wujud, sama dengan artinya apa? Ada. Nah, di sini diterangkan bahwa Allah itu ada, wujud. Jadi kalau dibilang, jangan kau samakan Tuhan Allah ini sama seperti Tuhanmu berwujud. Nah, dia nggak tahu tuh. Dia pahamnya cuma bahasa Indonesia. Wujud tuh artinya nampak, terlihat. Allah itu memang wujud gitu loh. Nah, definisi kalimat daripada wujud, ta'rifnya apa? Hiyal halu wajibatul lidzati ma adamatid dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Begitu caranya jelasnya. Hal yang wajib bagi satu sang sumber, bagi zat ini, selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Allah itu nggak dikarenakan dengan suatu karena. Allah itu ada. Dan Allah ada itu sebelum kata ada itu ada. Dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah Allah. Itulah wujud. Saya ulang. Allah itu wujud. Allah itu ada. Dan Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Seperti diulang-ulang ribuan kali di komal-komal. Definisi ada itu apa? Apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus nampak, harus berupa yang kau definisikan wujud tadi? Kalaulah sesuatu yang ada itu dianggap harus berbentuk, berupa, Tuhan nggak ciptakan kita nggak cuma mata, ada juga telinga nih, dengar musik. Musik tuh ada, nggak bisa diketahui dengan mata, tapi dengan telinga. Wangi-wangian juga Tuhan ciptakan kita hidung, wangi-wangian tuh ada, nggak bisa dilihat oleh mata, ada itu apa wangi-wangian, tapi dengan pengendusan hidung. Begitu juga manis, asam, asin, nggak bisa dengan mata diketahuinya. Makan cabai gitu taruh di mata, nggak bisa. Bisa diketahuinya dengan mulut, gitu loh. Nggak tahu kalau orang mabuk pada saat makan ditaruhnya dimakan ke mata. Orang mabuk memegang nasi, mabuk dia. Terbalik-balik kalau orang mabuk kan. Jalannya jadi depan sungai jadi terobos, ada kali juga diterobos orang mabuk. Boro-boro mau ngaji kitab gitu loh, ngaji kitab gitu loh. Sama, nggak apa tulisannya nggak ada juga disebut terobos semua mabuk. Gitu ya. Nah, jadi artinya menempatkan porsi pada tempatnya, bahwa ada itu nggak harus berbentuk, nggak harus berupa, nggak harus terlihat. Karena diciptakan kita ini manusia ada panca indera, diantaranya telinga, pengendusan, pengecap, rasa, hati nurani, akal, dan juga kulit ini untuk mencari tahu itu. Itu aja penjelasan dari saya, dan saya izin sambil sarapan teman-teman karena udah tersedia. Dilanjut, kita tutup dulu kajian ini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian teman-teman, barangkali ada yang mau menanyakan sesuatu, silahkan. Dan barangkali memang ada yang perlu disambungkan ya. Dan monggo silahkan buat teman-teman. Kali ada yang mau di apa namanya? Menjual atau Katrina udah beli itu belum? Beli itu apa namanya? Kelapa hijau. Obat tidur. Beli obat tidur, Buket. Jimmy naik Bang Jimmy. Bang Jimmy mau baca juga Ustaz tuh. Bang Jimmy. Bang Jimmy naik, Bang Jimmy. Udah ku jambak tadi bilang sempet takut. Nah, naiklah. Takut dia itu. Kalau dia nggak naik berarti takut dia sama aku. Atau habis mabok-mabok Bang Jim? Malam minggu ya? Oh, lagi di gereja itu. Boro. Bang Jimmy, boro-boro. Jangan tersinggung, Buket. Bang Jimmy yang mabok.
Hari Minggu pada ke gereja itu, Bang Jimmy. Oh, nih. Tuh, kan? Itu kakek itu. Nah, kasih obat tidur itu. Kasih obat tidur. Wih, Iya, lagi ngurusin si kakek tuh. Orang baru dibangunin, tidur. tidur apa berdiri? Masa tidur berdiri tuh? Enggak, habis dibangunin suruh ke kamar mandi, cuci muka. Nah. Oh, kayak anak kecil ya? Bukit. Bukan kayak anak kecil lagi. Dia umur berapa tuh, Bukit? 90 ya? 93. Oh, 93. udah pikun itu. Semuanya. Jadi Bukit yang ini angkat di anu. Iya, makanya ini mabok tadi malam, pusing, nggak bisa tidur. Habis minum Bukan apa? mabok. Anggur. Mabuk anggur. Minum kopi. Kok sepi Kak Sri jatuh? Tuh udah aku jambak. Lagi nungguin. Jatuh nyungsep. Aku ya yang turun, makanya kok putus gitu. Kok sepi katanya? Dia yang Iya. turun. Suara pun. Orang kita ngobrol kayak gini kok dibilang sepi. Iya, berarti akunnya ini yang mabuk. Akunnya yang mabuk.